Halo teman-teman, berjumpa lagi di konten Bales punya sih. Jadi ini, kami mau memenuhi janji kami bahwa kami akan membahas soal Netflix. Tuh. Netpot, wah lama terus nih. Oke, nah ini contoh-contoh netpot yang ada di Bali. Jadi kami nggak melengkapi dalam artian semua jenis netpot kami beli gitu ya. Tapi ini netpot yang pernah kami pakai lah ibaratnya gitu. Nah, oke, kita berangkat dari mana dulu ya? Dari tingginya dulu aja deh. Tingginya ini kurang lebih ada dua ya. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Nah, yang tipe 1 itu mejanya mana ya? Sekitar berapa nih Mas Lip? 5 cm ya? Ada 5 cm nih. Ini tipe 1, ada 4 jenis nih. Lalu yang tipe 2 6,5 kayaknya. Ya, 6,5 cm ya. Nah, ini ada 2 tipe tinggi dari tingginya. Kenapa kok tingginya beda? Karena tipe instalasi di hidroponik itu macam-macam. Jadi teman-teman bisa kulik tipe instalasi itu kayaknya di kontennya Bali juga ada. Jadi ada yang NFT, ada yang DFT, ada yang rakit apung, ada yang tipe wick, ada yang apa lagi ya? Dutch bucket gitu, macam-macam. Nah, bahkan tingginya tiap instalasi pun beda-beda. Maksudnya tingginya tuh ini. Misalnya nih ya. Ini ada peralon kan, ini peralon 2 inci. Tentu kalau misalnya kita pakai yang tipe 1 yang 5 cm ini, dia akan tenggelam ibaratnya, dia akan tersusun rapih di sini. Tapi kalau misalnya 7 cm, nah ini ada spare. Jadi tergantung ini apa namanya, besaran pipanya juga. Mau yang 3 inci, ada yang 4 inci juga, ada yang 2,5 inci. Jadi tingginya ini menyesuaikan sama instalasinya juga gitu. Lalu ada juga dari ini lubang-lubangnya nih. Kita singkirin 2 ini dulu ya. Biar tidak bingung. Yang 4 ini dulu aja. Tingginya sama tapi lubangnya beda-beda. Ada yang tipe pertama ini tanpa lubang. Jadi lubangnya ya ada lubangnya di bawah. Tapi di sampingnya nggak ada lubangnya. Nah, cuma di bawah doang. Nah, yang ini ada lubangnya nih, lebih besar daripada yang lain, ya kan? Jadi yang lain itu relatif lebih kecil lubangnya. Tuh, ya agak lebih besar, selain lubang di bawah. Lalu ini yang lebih rapat gitu. Begitu juga yang 7 cm. Gitu. Ini relatif sama nggak ya? Mungkin karena diameter ini yang beda nih. Coba kita ukur diameternya ya. Diameter aku dengar. Diameternya sekitar berapa nih, Mas Tinder? 4,5. Sekitar 4,5 ya. Diameter dalamnya 4,5, diameter luarnya hampir 5,5 ya. Yes. Terus kalau ini diameter dalamnya udah 5 cm sendiri. Oke. Ya kan? Ya, oke. Jadi ini lebih besar. Jadi nampak ini lebih rapat daripada ini. Tapi mungkin jumlahnya sama nih lubang-lubangnya. Nah, oke. Terus kapan kita pakai netpot ini? Kapan kita pakai netpot ini? Kapan kita pakai yang nggak ada lubang di samping? Kapan kita pakai yang ada lubang di samping? Jawabannya sebenarnya simpel. Tergantung tipe instalasinya. Yang pertama tadi, tinggi tanaman jelas ya, disesuaikan sama jenis instalasinya. Kalau yang 2 inci itu tidak perlu memakai yang 7 cm karena ini harganya pasti lebih tinggi. Mungkin selisih 200-300 rupiah nih. Masih ada sisa juga kan. Jadi nggak cantik gitu. Kalau yang 5 cm itu akan mulus gitu. Nah, kita perlu balik lagi ke dasar kenapa kok ada netpot di hidroponik gitu. Sebenarnya netpot itu melengkapi media tanam, teman-teman. Jadi netpot itu fungsinya untuk menyangga struktur tanamannya supaya tanamannya nggak roboh gitu. Kapan kita memakai netpot 7 cm? Adalah ketika kita tahu struktur tanaman yang mau kita tanam itu tinggi. Misalnya kita mau tanam bayam, kangkung, kailan, terus apa ya,
apalagi ya tanaman yang tinggi mas ya, pemain basket. Oh seledri bisa. Jadi itu kalau tinggi ya kita bisa memakai netpot yang lebih tinggi juga. Supaya apa? Misalnya nih nanti di netpot itu kan rockwool itu kan ukurannya 2 cm ya. Ketika 2 cm itu kan ada di mana tuh? Di sini ya. 2 cm nih. Yes. Nah, ini medianya di sini, nanti dia akan tumbuh besar kan, sayurannya di atas. Jadi ibaratnya batangnya itu disangga dengan lebih bakoh lagi gitu. Kalau pakai 2 cm. Kalau misalnya pakai yang 5 cm, itu setengahnya udah tertelan habis dulu, ya kan? Nah, 2 cm dibandingkan sama yang 7 cm kan jauh ya. Gitu. Itu. Jadi kita harus tahu struktur tanaman yang mau kita tanam dulu. Kalau misalnya kita mau tanam selada, ya nggak perlu pakai yang netpot yang tinggi. Karena apa? Selada itu tipenya kan melebar ya, mengembang gitu, bulat gitu ya. Kalau misalnya dia harus keluar dari netpot dulu, nanti bentuknya jadi aneh gitu. Jadi nggak seperti selada yang pada umumnya kita lihat. Atau misalnya sayur pagoda. Sayur pagoda kan dia cropnya melebar gitu. Bayangkan kalau misalnya rockwoolnya segini, dia harus mencapai keluar dulu ya ibaratnya. Ada sekian senti, baru dia mekrok gitu, memekar. Itu kan jelek gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kapan kok pakai yang bumpet yang tertutup gini dengan yang ada lubang? Jawabannya baik lagi, tergantung instalasinya. Misalnya dengan tipe yang tanpa lubang, kita menggunakan pralon 2 cm. Ini akan berisiko. Kenapa? Karena ini ketika dia masuk ke sini, akses air satu-satunya adalah lewat bawah. Ya. Bayangkan kalau misalnya permukaannya itu ya tertutup gini. Nah, ada resiko si tanaman ini tidak mendapatkan akses air dengan baik. Padahal di hidroponik kan nutrisi dilarutkan di air. Jadi sama aja si tanaman ini tidak makan dengan baik. Nah, kalau misalnya ada lubangnya, ini dasar pipanya ya. Nah, itu tuh lebih mendapatkan akses air dengan lebih baik. Misalnya ketinggian airnya segini, dia akan nembus ibaratnya ya, dindingnya ini kan karena ada lubangnya gitu. Jadi dia punya akses mendapatkan makanan lebih banyak gitu. Nah, kapan kita mau pakai netpot yang tertutup seperti ini? Saran kami sih ketika tipenya wick. Jadi biasanya nanam kangkung wick itu atau rakit apung tuh bisa tuh. Kalau rakit apung itu di bawahnya itu betul-betul kolam. Jadi ini ibaratnya styrofoam gitu ya, menyangga. Lalu di sini sudah air semua, kayak kolam gitu. Jadi nanti akar itu bisa optimal turun ke bawah gitu. Kalau di sini kan nggak bisa. Kalau di peralon kan nggak bisa. Kalau tertutup gini, mau nggak mau harus ada akses dari kanan kiri untuk akarnya keluar. Gitu. Nah, apalagi kira-kira ya? Alat bantunya. Misalnya nih, Mas, saya ada netpot 5 cm, lalu instalasinya itu 3 inci gitu misalnya. Kalau yang 2 inci kan sampai nih, nyampe. Tapi kalau 3 inci mungkin agak ngambang gitu. Maksudnya dasar instalasinya di sini, dia hanya sampai sini gitu, udah mentok gitu. Nah, kita perlu alat bantu. Alat bantunya apa? Itu kain flanel. Gitu. Jadi kain flanel itu menghubungkan antara netpot dan juga instalasinya. Loh Mas, kenapa kok nggak beli netpot yang 7 cm aja? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau skalanya besar, selisih Rp300 itu lumayan kerasa. Misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua menanam 1000 lubang tanam gitu. Itu udah selisihnya 200.000. Kan lumayan ya. Ini kenapa susah ya? Bentar ya. Jadi posisinya gini ya. Lebih irit. Nanti kan setelah panen bisa dicabut lagi terus dipakai lagi buat nanam. Wah ribet Mas, harus pakai ini aja. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat tadi struktur tanamannya diperhatikan. Kalau di rockwool 5 cm, ketika tanamannya pagoda selada, strukturnya pasti akan lebih bagus daripada ketika nanam selada di
rockwool 7 cm gitu. Jadi basicnya selain di tipe instalasinya ya, mau tipe NFT, DFT dan lain-lain, juga perlu tahu kira-kira karakter tanaman yang ditanam itu nanti bentuk dewasanya seperti apa. Jangan sampai kita salah menggunakan alat dan bahan yang ada, padahal nanti hasilnya tidak optimal gitu. Misalnya nanam bayum dengan menggunakan rockwool netpot 5 cm, itu kan resiko untuk ambruk tuh bahasa Indonesia ya? Roboh. Nah, itu resiko untuk robohnya itu tinggi gitu. Itu sih yang mau kita bagikan sesuai kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Oke, dibalik pakai apa? Dibalik pakai rockwool yang mana? Dibalik itu pakai netpot yang mana? Ini kesimpulan yang paling penting. Kami nggak pakai netpot karena mahal, guys. Kami ada 2000 titik tanam. Bayangkan misalnya netpot itu satunya 1000, udah 2 juta sendiri. Jadi kami optimasi tanpa menggunakan netpot. Kalau penasaran, nanti minggu depan kita bahas yang kenapa kok Bali nggak pakai netpot gitu. Nanti hasilnya kayak apa gitu. Jadi ini tidak ada gunanya, enggak. Itu disarankan menggunakan netpot. Cuma kami tidak ada uang pada saat itu. Jadi meminimalisir biaya operasional termasuk beli netpot ini gitu. Nah, kenapa kok ada netpot di sini? Karena kan untuk pesanan klien yang mau nanam secara hidroponik kan kami harus siapkan secara proporsional, secara bener gitu loh. Nah, ini budidayanya ya mungkin dibilang nggak bener ya nggak apa-apa. Gitu kurang lebihnya. Ada lagi kesimpulan yang epic. Oke, gitu ya. Kita jumpa lagi di konten Bali punya tips minggu depan.